Assalamualaikum. Jadi ini materi tentang molalitas. Molalitas ini tuh ada 4. Nah, yang pertama itu hubungan mol dengan massa. Yang kedua itu ada hubungan mol dengan banyaknya partikel. Yang ketiga hubungan mol dengan molaritas. Yang keempat hubungan mol dengan volume standar. Sebenarnya ada notes juga di sini. Nih, perbedaan M kecil sama M besar. Yang M kecil itu molalitas. Kalau M besar molaritas. Nah, jadi cuman beda di R sama L-nya aja. Tapi itu jujur mempengaruhi yang lain juga. Jadi ini M besar sama M kecil ini jangan ketukar. Nah, kalau orang-orang biasa cuma nyebutnya mol-mol aja, itu berarti M kecil atau molalitas. Tapi kalau orang-orang nyebutnya molar, nah berarti M besar atau molaritas. Terus ini udah sesuai sama contoh-contoh soalnya. Ada ini baru rangkuman rumus-rumusnya, tapi contoh soalnya ada di bawah. Yang pertama aku mau bahas tentang yang rumusnya massa sama dengan molalitas dikali molekul relatif. Sebelum ke situ, kita ke molekul relatifnya dulu. Nah, ini ada molekul relatif. Yang pertama, kalau mau cari MR atau molekul relatif, kita harus tahu angka koefisien sama angka indeks. Bedanya apa? Kalau angka koefisien ini dia ada di depan. Ada di depan si unsurnya ini yang angka 2. Nah, gimana kalau yang ini dia nggak ada angka apapun di depan unsur? Nah, itu artinya koefisiennya itu 1. Jadi yang ini koefisiennya 1, yang ini koefisiennya 2. Yang ini namanya angka koefisien yang di depan unsur, dan yang di belakangnya atau angka kecilnya itu biasa disebut angka indeks. Kalau yang ini angka indeksnya 2, yang ini. Kalau yang ini angka indeksnya juga 2. Nah, gimana kalau sama yang ini? Dia angka koefisiennya 2 di depan unsur, dan angka indeksnya 2 di belakang unsur. Lanjut, kalau mau cari molekul relatif, itu kita harus tahu si atom relatifnya itu. Jadi si angka koefisien atau angka indeks, dua-duanya bisa, itu dikali sama si atom relatif. Misalnya kita mau cari molekul relatif dari C6H12O6. Nah, ini biasanya itu ada atom relatif atau AR. Nah, si AR ini udah dijelasin dari soalnya, jadi kita nggak perlu ngehafalin atom relatif per unsur berapa, tapi biasanya di soal itu udah dikasih tahu si AR-nya ini atau atom relatif. Misalnya, kita harus mencari tahu molekul relatif dari unsur C6H12O6. Ini kan AR-nya udah dikasih tahu nih. Nah, kita tinggal cari ini si angka indeks 6 dikali si atom relatifnya C ini, unsur C, yaitu 12. Jadi si angka indeks ini dikali sama atom relatif dari unsur tersebut sama dengan 6 dikali 12. Nah, ditambah karena di sini kan ada 3 unsur. Jadi ditambah, kita pakai tanda tambah. Terus yang ini lanjut ke unsur kedua yaitu H12. Di sini kan angka indeksnya 12. Nah, jadi 12 kita masukin dikali sama si atom relatif dari unsur H ini. Atom relatif dari unsur H ini sama dengan 1, jadi 12 dikali 1. Terus lanjut ke unsur ketiga. Ini kita pakai tanda tambah. Unsur ketiga ini ada unsur O. Angka indeksnya di sini 6. Jadi kita masukin angka indeksnya dulu, yaitu angka 6. Terus dikali sama si atom relatif dari unsur O ini, yaitu 16. Jadi 6 dikali 16. Kalau udah semuanya dikali,
habis itu ditambah ketiganya, baru ketemu hasil si molekul relatifnya. Terus kita masih ke notes tadi. Di notesnya ini ada bilangan Avogadro untuk di hubungan mol dengan banyaknya partikel. Nah, bilangan Avogadro ini udah tetap di semua soal. Jadi emang bilangan Avogadro itu udah ditentuin, yaitu bilangannya itu 6,02 dikali 10 pangkat 23. Jadi kalau misalnya di soal-soal ada bilangan Avogadro, biasanya itu nggak disebutin, tapi kita harus udah hafal sendiri. Nah, bilangan Avogadro yang tadi itu selalu tetap, yaitu 6,02 dikali 10 pangkat 23. Terus kita langsung ke pembahasannya.